Alkitab selesai ditulis pada abad pertama. Ya, selesai ditulis pada abad pertama Langsung oleh para dipersatukan. rasul. Langsung Dengan disatukan. demikian, magisterium itu bisa salah karena ditulis pada abad yang bukan abad pertama. Berarti Ya, paham ya perbedaannya ya? Berarti Paham ya? Martin Luther yang di abad yang sekarang ini bisa salah sekali, Pak Adi. Luther tidak menuliskan Alkitab kok. Yang pertama, Pak Adi membuktikan ilham itu mengutip lagi dari Alkitab. Yang maksud saya begini, Pak Adi. Pak Adi coba dengarkan dulu ya. Yang maksud saya begini. Kita sekarang mau menguji bahwa manusia itu bisa salah dan atau tidak bisa salah, atau bisa benar dan bisa salah. Kita mau menguji itu sehingga rujukannya kepada para rasul ini, Pak Adi. Kalau memang Pak Adi mau membuktikan ilham yang diilhamkan kepada para rasul itu, yang itu adalah tulisan yang dituangkan dalam Alkitab itu, maka itu nonsens. Kenapa nonsens? Harusnya Pak Adi membuktikan itu sebelum pada perkumpulan tulisan ini. Karena yang mau kita uji adalah ilham yang diturunkan kepada 12 rasul itu atau penulis-penulis itu. Pak Adi harus buktikan itu, ilham itu dalam bentuk apa. Lantas Pak Adi lari lagi ke Alkitab, mau membuktikan lewat Alkitab. Ini nonsens, Pak. Ya, artinya kan begini. Warisan dari para rasul itu kan kitab suci kan? Saya mau tanya itu ilhamnya Pak Adi. Iya, ilham itu kan sumbernya dari Allah. Kan begitu. Bagaimana kamu bisa tahu bahwa para rasul itu diilhamkan dan tidak bisa salah? Coba kamu buktikan itu. Bagaimana bisa tahu para rasul itu diilhami dan tidak bisa salah? Ya, satu adalah terkait dengan otoritatif daripada kebenaran yang disampaikan, daripada firman yang disampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, para rasul ini mereka memiliki kuasa ilahi dari Tuhan. Pak Adi, pertanyaan saya bukan itu, Pak Adi. Pertanyaan saya, Pak Adi Markus, minta maaf ya. Pertanyaan saya, Pak Adi memberikan saya bukti bahwa sebelum 12 rasul atau para rasul yang penulis Alkitab ini, sebelum menulis itu, sudah diilhamkan dalam otak mereka bahwa tulisan itu benar dan tidak bisa salah. Buktikan kepada saya. Sehingga kalau Pak Adi mampu buktikan, berarti Martin Luther tidak bisa salah dan dia benar. Buktikan. Jadi gini ya. Enggak, buktikan ilham itu Pak Adi. Begini loh. Apakah ilham itu bisa dibuktikan secara kasat mata? Jadi begini. Maka kalau Pak Adi tidak bisa, itulah. Bentar. Kalau Pak Adi tidak, bentar Pak Adi, belum selesai. Kalau Pak Adi tidak bisa membuktikan bahwa ilham itu tidak bisa dibuktikan secara kasat mata, maka sekarang juga dalam magisterium Pak Adi juga tidak bisa mengeles bahwa penulis magisterium itu juga bisa juga diilhami. Itu konteksnya sama persis. Iya, pertanyaan saya adalah apakah kemudian secara konsensus dari 12 rasul itu juga mengenal dan mengetahui adanya kemudian magisterium itu. Mengetahui bukan berarti tidak bisa salah. Ya, itu yang pertama. Oh, berarti 12 rasul bisa salah? Tidak. Apakah kemudian Anda sedang dalam kebingungan Pak Adi Markus, minta maaf. Apakah kemudian magisterium sedang dalam kebingungan dilema besar. Apakah magisterium itu memiliki korelasi keilahian ataupun juga rekomendasi oleh para rasul? Menurutmu Alkitab hingga zaman kepada Martin Luther protes sekarang yang perjanjian lama tidak bisa terjaga? Apa maksudnya itu? Ya, sehingga Anda menyalahkan bahwa sekarang ini baru salah. Apakah Pak Bebi dulu mengatakan tidak boleh bahwa salah, tapi sekarang setelah Martin Luther ini boleh salah? Logikamu ini nggak main sense, bro.
apakah menurut Pak Bebi bahwa Luther itu kemudian tidak menjaga Alkitab Perjanjian Anda Lama, dalam salah Perjanjian Baru? saya luruskan Pak Adi Markus. Anda sedang dalam logika yang salah. Saya Tidak, luruskan nih Pak Adi. karena Bentar begini Pak Adi. kemudian. Karena Bentar. begini, Yang saya mau karena kejarkan adalah pandangan sekarang Katolik, Pak Adi begini tidak brother, bisa membuktikan kepada saya ya, bahwa ilham itu diturunkan kepada 12 rasul sehingga 12 rasul itu tidak bisa salah. Jika Pak Adi tidak bisa membuktikan ilham itu secara kasat mata sebelum penulisan Alkitab, maka bisa juga ada ilham pada magisterium. Titik di situ. Nah, Konteks yang begini. kedua, bentar Pak Adi, konteks ada dua konteks nih. Konteks yang kedua, kalau Pak Adi bisa membuktikan bahwa ilham itu sebelum para rasul itu menulis ajaran ini, ilham itu Pak Adi bisa membuktikan bahwa diturunkan dalam otaknya 12 para rasul itu dan menulis dengan benar dan tidak bisa salah, maka saya bisa katakan bahwa magisterium salah. Itu dua konteks yang berbeda. Jadi gini, Pak Adi Pak tolong Bibi, itu. ya. Kamu nggak bisa menemukan apa namanya physically-nya, menemukan suatu penjelasannya bahwa ilham itu dapat dilihat, ya, yang kemudian dapat dibuktikan dapat dibuktikan kesalahannya, ya kan tidak bisa kita simpulkan begitu. Artinya bahwa segala sesuatu ilham yang bersifat personal itu ya diberikan kepada para rasul. Apa yang disebut Ya, iluminasi. itu maksud saya yang mau dibuktikan. Itu yang maksud saya mau dibuktikan Pak Adi. Iya. Jadi Sehingga kemudian pembuktian itu melalui kata-kata kebenaran. Firman yang kemudian mereka terima, ada ilham dari Allah secara langsung kepada para rasul, sehingga bisa buktikan itu Pak Adi. kitab itu. Pak Adi bisa buktikan itu supaya Martin Luther juga saya percaya bahwa diihlami. Bisa buktikan itu? Ya, membuktikan itu adalah bagaimana kemudian korelasi daripada firman yang dituliskan itu. Oke, kalau begitu begini, saya percaya bahwa ini kita mau pakai korelasi ya. Martin Luther itu apa korelasinya sejajar dengan 12 para rasul itu? Tidak ada kaitannya pertanyaan itu, tidak konteks itu. Karena begini Pak Adi, karena saya mau tahu, saya mau baca. Ini loh brother, saya mau kasih tahu dulu sejarahnya. Oke. Ya, mengapa kemudian Luther itu melakukan suatu terobosan luar biasa? Nggak gini, sejarah ini adanya penyimpangan. Oke, gini Pak. Kebangkrutan spiritual. Merujuk kepada magisterium bisa salah, tidak bisa benar, bisa salah dan tidak bisa benar. Sedangkan itu kan konsensus manusia tuh. Bisa salah dan tidak bisa benar. Ya. Ya. Dan artinya berpotensi kesalahan itu secara mutlak. Artinya bahwa semua manusia yang berkonsensus melakukan sesuatu, dalam konteks ini menulis sesuatu, bisa salah bisa benar kan? Oke, saya bawa aja deh Kisah Rasul 529 ya. Saya sudah bilang Pak Adi, kalau Pak Adi mau membuktikan ini. Kisah Rasul 529. Saya bacakan Kisah Rasul 529 ya. Saya bacakan ya, dengar ya. Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Magisterium itu buatan manusia atau memang buatan dari Allah? Sekarang Alkitab tulisan siapa? Nah, beda. Pewahyuannya kan berbeda. Pengecualian bedanya apa? Pewahyuannya kan berbeda. Ya apa? Alkitab itu merupakan nafas Allah atau nafas Allah ditiupkan dan langsung jadi Alkitab. Yang tidak dapat salah. Dengar Pak Adi. Pak Adi mengatakan bahwa Alkitab itu nafas Allah.
Ya. Alkitab itu nafas Allah, begitu dihembuskan langsung jadi Alkitab gitu. Oh, tidak begitu. Oh, Salah bagaimana? kamu. Jelaskan dulu. Mindsetmu ngawur itu. Jelaskan dulu, Ya. Pak Ade. Artinya, setiap yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Terkait apa itu? Terkait kebenaran yang tertulis kemudian. Jadi, apa yang diwahyukan, yang dituliskan oleh para rasul, itu kebenaran otoritas tertinggi, otoritas mutlak satu-satunya. Kemudian pada kesimpulannya adalah karena Katolik tidak mengikuti ya setiap firman yang tertulis dari dalam kitab suci dan merumuskan dogma-dogma yang merupakan hasil magisterium itu,